السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحتنا وعافيتنا وسلاماتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب بلوغ المرام قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة ووعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya masih di kitab Bulughul Maram, Kitabul Buyu', kitab yang menerangkan tentang hukum atau syarat-syarat proses jual beli. Ini penting karena ini merupakan salah satu daily activity. Jadi aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-662. An Rifa'at bin Rafi'in, dari sahabat Rifa'ah bin Rafi', anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, su'ila, ditanya, ya. Jadi ditanya oleh sahabat tadi, oleh Rifa'ah bin Rafi'. Jadi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu? Ayyul kasbi atyabu? Apa kata Rifa'ah tadi? Ayyul kasbi atyabu? Ya Rasulullah, pekerjaan yang seperti apa yang atyab, yang baik, yang bagus, si bagus, yang api, si sampurna ya Allah. Jadi Rifa'ah Ibnu Rafi' ini bertanya tentang pekerjaan apa yang paling bagus untuk dilakukan. Pekerjaan, kelakuan apa yang paling bagus. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalur rajuli biyadihi, yaitu pekerjaan seseorang yang dilakukan biyadihi, dengan tangannya sendiri. Jadi kelakuan yang paling fokus, pekerjaan yang paling apik kata Nabi, yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Maksudnya tangan sendiri ini kan artinya dia beraktivitas. Artinya apa yang misalnya dikeluarkan, dihasilkan dari rezekinya, dari hasil jerih payahnya. Ini kayak yang dimaksud. Berusaha, ya. Bukan dengan cara meminta, tapi dengan cara berusaha, berjualan. Ya. Rasulullah kan pedagang. Jadi Rasul mulai masih kecil sudah diajari oleh pamannya untuk berdagang. Umur 9 tahun sudah diajak ke negeri Syam. Makanya sampai ketemu dengan pendeta, ya, Buhaira itu pendeta. Kan sudah diprediksi, dilihat tanda-tanda. Oh, bawa pulang ini. Bawa pulang ponaanmu ini. Kenapa? Ini ada tanda-tanda orang hebat kenabian. Sudah tahu, pendeta itu sudah tahu kalau Nabi Muhammad akan menjadi nabi. Silakan, jangan kau kasih tahu ke yang lain. Takut apa? Takut disakiti, takut dibunuh. Nah, karena akan menjadi orang hebat. Jadi kan Nabi ini kamu mulai kecil diajari untuk beraktivitas, untuk bekerja dengan jerih payahnya. Karena sebagai pimpinan, sebagai tokoh panutan umat, ya. Kemudian Rasulullah SAW berdagang lagi. Disuruh oleh Sayyidatuna Khadijah
masih belum menjadi istrinya Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah masih belum menjadi istri Rasul. Dan Rasul masih belum menjadi suaminya. Tapi sudah dilihat, oh itu ada perangai baik, ada akhlak baik dari Muhammad. Kenapa? Jujur orangnya. Makanya dipasrai dagangan dan dipasrai modal oleh Sayyidatuna Khadijah. Seorang pengusaha kaya raya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wanita hebat. Kasih modal, kasih dagangan. Jadi kalau orang dulu itu berdagang dari sini misalnya, dari situ Bondo ke Probolinggo atau ke Surabaya, ini bawa dagangan dari sini, bawa dagangan, kemudian nyampe di sana dijual laku, dan nyampe di Probolinggo beli barang untuk dijual di situ Bondo. Nah begitu prosesnya dulu berdagang seperti itu. Jadi dari Kanje nyambi pao misalnya. Jual ke Malang, Malang melek apel, jual ke situ Benda. Nah, tiga nih kak, lagi, tukar menukar, itulah Rasulullah. Jadi diberi barang dagangan oleh Sayyidatuna Khadijah dan idenya. Ketika sana nangkep boleh. Alhamdulillah hasil pekerjaan Nabi, dagangan Nabi ini luar biasa. Hasilnya luar biasa, ya. Banyak, dan kemudian jujur Rasulullah SAW. Orang jujur akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi Rasul ngajari warumah, ya. Makanya ulama-ulama dulu aktivitas, ya. Dagang fokus, makanya si Atakan lanjutkan, gitu. Sampaikan pada titel-titel, ya. Apa ulama-ulama dulu ada titelnya, ulama lupa saya. Nah dulu ada, itu bukan marga, ada sandal, sepatu misalnya, ada di belakang bahasa Arab sepatu, misalnya sandal, Kiai Sifulan sandal, nah, itu tegang sandal, itu karena sampai terkenalnya, nah, ada lakop tegang sandal, nah misalnya, ya, nah ini luar biasa. Jadi ulama-ulama dulu banyak yang bekerja, dagang ini, ya, tapi perdagangannya yang jujur, bukan bisnis yang menipu umat, ya, menipu umat. Karena banyak makanya bisnis yang atas nama ini, atas nama nikah, tetapi pada akhirnya dia menipu. Nah, ini merusak agama, merusak agama. Nah, jadi yang pertama, pekerjaan yang paling baik, yang bagus untuk dilakukan kata Nabi, amal rajuli biyadihi. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan jerih payahnya. Nah, luar biasa. Wa kullu bai'in mabrurin. Wa kullu, dan tiap-tiap bai'in, proses jual beli, perdagangan jual beli mabrur, bagus. Nah, makanya orang yang jual beli bagus, gitu, dengan bagus. Asalkan memenuhi kriteria, itu jual beli si tepat, nah, si sampurna. Nah, jadi akadnya jelas, akadnya jelas. Jadi harus bayin. Orang kalau transaksi jual beli harus jelas. Saya jual sekian, saya beli sekian. Nah, makanya boleh akadnya mana? Akad transaksi. Saya jual, saya beli. Nah, ini kan namanya akad. Agar jelas lagi. Berapa? Sekian. Tawar menawar itu juga harus jelas. Nah, makanya banyak syarat-syaratnya. Nanti kita akan lebih spesifik belajar di waktu yang lain tentang bagaimana syarat-syarat jual beli yang bagus dan barang apa saja yang perlu kita jual belikan dan barang apa saja yang tidak boleh dijual belikan. Nah, karena ini persoalan aktivitas sehari-hari. Nah, tetapi pada pagi hari ini kita cukup mengaji di satu hadis, yaitu pengantar untuk di bab jual beli. Jadi pada poinnya yang menjadi pembahasan kita adalah amal yang disukai oleh Allah, perdagangan, pekerjaan, kasbi itu kasab nama kelakuan. Kasab itu pekerjaan yang disukai, yang paling bagus adalah perbuatan atau amal atau pekerjaan yang dilakukan dengan sendiri atau
merupakan jerih payah sendiri. Jadi kayaknya nikah itu fokus. Orang yang fokus. Makanya suatu ketika Rasulullah sholat. Setelah Rasulullah sholat salaman. Ada seseorang, orang tua kecil, orangnya sudah tua, ya, tangannya kasar, ternyata tukang orang ini tukang batu, tukang boto luar biasa, kuli bangunan yang tangannya kasar. Kemudian Rasulullah SAW mencium tangannya, kaget sahabat semuanya. Ya Rasul, abdina saya sekian lama mengabdi kepada engkau, tidak pernah engkau cium tanganku ya Rasulullah. Nikah sahabat itu sahabatnya cemburu. Karena siapa yang tidak ingin dicium Rasulullah tangannya? Beda. Sudah. Kemudian yang satunya, aku sudah lama melayani engkau, berjuang, berperang, tapi engkau tidak pernah mencium tanganku. Ini orang baru, pada orang anyar. Apa aja? Ini orang baru dan tangannya tak layak, tangannya gerah. Untuk boleh kan gerah tangan. Nah, tapi kenapa engkau cium? Apa kata Rasulullah? Inilah tangan-tangan penduduk surga. Inilah tangan yang dari keringatnya dia melahirkan, dan dia melahirkan rezeki dari tangannya, dari keringatnya dia bekerja, dan walaupun dia susah payah bekerja, tapi dia ahli ibadah. Jadi orang sekarang kuana ahli ibadah, itulah tanda-tanda keringat-keringat penduduk surga. Cium dan kanjeng Nabi. Itulah yang bagus. Berarti abali kakak orang menpon nikana gera kasar laku berarti hasil dari tangannya sendiri. Bon jadi. Tetapi kalau ibadah, meski kau lakukan mentah apa jam ya pentong bagi. Ini kan maksudnya ahli ibadah. Orang ahli ibadah luar biasa. Mudah-mudahan kita di dalam melakukan proses aktivitas kadito secelena dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Fatihah satu kali, mudah-mudahan saya tekan, saya usaha, lancar dan Gusti Allah, barokah rezekina, barokah usahana, barokah umurna, barokah ibadana, bihaqqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nomor 3, amalan bagi pedagang, amalan bagi tegaki mau sebelum sholat subuh, sebelum fajar. Bisa 3:30 bisa dibaca, bisa malam sholat subuh bisa dibaca. Maksudnya sholat qabliyah bisa baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, baca 100 kali. Ini keamalan pedagang. Orang saya tekan lancar dengan Gusti Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah berempat 100 kali. Istiqomah, ya apapun pekerjaannya tidak harus adegan lagi usahana subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali dibaca sebelum subuh, pokok 3:30 boleh ya, paling batasnya nikah baca sampai fajar kan, sampai subuh dibaca 3:30 baru dibaca 3:30 baca sebelum subuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah berempat 100 kali insyaallah. Panjenengan saya usaha saya tekan lancar dengan Allah, barakah hasil
usaha. Nah, jadi kamu cari yang paling pendek lagi. Bodoh boleh amalan sepaling nasi bodoh saya lebih tinggi. Tapi ketika kedua baca untuk berdagang, insyaallah tegangannya laris manis ben barokah. Nah, sementing ni kamu ni kun perak laris tapi barokah. Ngiba ketenangan Ka'bah, ngiba kecemburuan Ka'bah, ngiba kedamaian Ka'bah. Sekocak barokah napa? Hasil usaha tambah semangat ibadah. Ini ke barokah. Ziyadatul khair itu barokah. Bertambahnya khusyuk. Atau kurus keng tak vejeng pas sibuk terkengena. Tak barokah. Tak barokah. Kenapa? Tidak ziyadatul khair. Biasa tambah ibadah Arya bulan ni coba kurus tak vejeng baca. Mata ongko punya pembeli punya eman gak ditostate wah eman tak ongko aja eman kan. Nah ini berarti tak barokah bunyi bulan oleh semuanya kan. Sepenting ngiba ketenangan, ngiba kecemburuan, ibadahnya semakin mapan. Senyok lagi rezeki sebarokah. Mudah-mudahan ini mampu diamalkan. Fatihah sekarang lagi Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.